Iya, sebenarnya selalu bertanya waktu cuman nggak pernah ada guru aku yang bisa memprovide jawaban yang memuaskan. Dulu fuck aku ngeliat Quran sekarang tuh jadinya kayak kalau aku kayaknya kegoyahan itu terjadi secara pelan tapi konstan. Maksudnya kan dari kecil pertanyaannya ada, tapi karena pengetahuanku terbatas, jadinya pertanyaannya di hold, tapi nggak aku lepas gitu. Maksudnya seiring aku bertumbuh, seiring aku lebih berpengetahuan, aku mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang aku punya, pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang aku dapat dari kitab suci. Jadinya semua Pertanyaan apa itu perlahan. yang di hold? Banyak, banyak. Biasanya sih karena Quran kan nggak disusun secara kronologis ya. Mhm. Jadi aku suka ngerasa ini kok nggak nyambung sama ini kok nggak nyambung sama ini kok kontradiktif sama ini tuh maksudnya apa kan banyak di Quran tuh banyak apa ya pembahasan yang nggak literal. Nah ini tuh maksudnya Mhm. apa gitu, yang gitu-gitu. Atau konsep-konsep yang nggak jelas lainnya juga, maksudnya konsep-konsep abstrak kayak malaikat, jin, surga, neraka, Harash yang gitu-gitu juga aku hold gitu. Karena kan nggak tahu mau cari jawabannya gimana. Dan semakin mencari jawaban, kalau yang hal-hal kayak gitu ya, semakin mencari jawaban tuh semakin jawabannya semakin absurd gitu. Tapi nggak memberikan aku kepuasan gitu. Mau sejujurnya ya, aku juga agak kesusahan untuk bisa khusyuk, dan terhubung sama entitas yang kuasa gitu. Aku nggak bisa ngerasa kalau aku berdoa maka ada yang dengar, ada yang mengabulkan. Yang ada ketika berdoa, aku bakal mikirin kehendak Tuhan dalam hidupku tuh letaknya di mana gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah rantai konsekuensi itu tuh campur tangan Tuhan di mana? Maksudnya yang ada ketika berdoa, aku malah mempertanyakan itu gitu. Jadi aku nggak bisa khusyuk untuk terhubung sama sosok yang harusnya bisa aku jadikan pegangan untuk harapan-harapanku gitu. Dan kalau misalnya tiap sholat tuh juga kalau aku lagi berdoa ketika sholat, terus misalnya aku mikirin artinya, tapi nanti aku nanya kenapa aku harus spesifik berdoa seperti ini ketika di posisi seperti ini, terus gitu. Terus setelah mengetahui fakta bahwa kebanyakan orang-orang yang sholat juga nggak tahu artinya sholat, terus aku jadi mikir kita tuh ngapain gitu. Sholat tuh buat apa gitu. Hal-hal kayak gitu sih. Ya, shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, para sahabat lari kesaksian. Seperti yang telah kita saksikan di depan video pengantar, Mbak Kumaila menyatakan bahwa dia sedang meragukan agamanya sebagai seorang muslim. Benarkah demikian? Langsung saja kita saksikan video selengkapnya berikut ini. Aku tuh bingung, waktu kecil tuh aku bingung kenapa reaksinya begitu. Padahal aku cuma anak kecil yang membacakan ayat-ayat yang aku juga nggak paham artinya. Aku juga cuma membeo aja sebenarnya. Aku cuma membeo aja waktu kecil kan. Setelah merefleksikan pengalaman itu di usia yang sekarang ini apa yang Mbak rasa gitu? Pengalaman ditangisin orang, dikasih nama yang sama gitu. Masih masih sama, masih ganjil. Ganjil ya. Masih nggak banyak berubah gitu. Kenapa? Itu juga makanya aku ngerasa punya beban moral untuk belajar Quran karena eh, ya karena itu juga gitu. Karena orang-orang ngelihat aku dulu tuh kalau lagi berangkat sekolah ada laki-laki di sekolah yang suka menyeletuk wah ada Quran berjalan gitu. Itu tuh kayak aku nggak nyaman karena aku justru malu gitu. Aku malu dengan reputasi aku hafal Quran waktu kecil itu. Sebenarnya sih kayaknya yang bikin bikin orang sangat reaktif tuh karena aku anak kecil sih kayaknya. Karena aku nggak ngerti, aku nggak paham gitu. Dan orang-orang kan percaya kalau hafalan Quran itu diberikan ya, kayak dianugerahkan gitu. Dan hanya orang-orang yang diizinkan untuk punya hafalan Quran yang bisa berhasil ngafal gitu. Makanya hafal Quran itu sulit katanya. Dan itu tuh jadi orang-orang sekitar aku tuh nganggap aku kayak mungkin kayak child prodigy in a religious way. Hmm. Ya. Dan itu waktu kecil tuh aku nggak terlalu nyaman. Rasanya aneh. Kalau boleh tahu besarnya di lingkungan di mana Mbak Kumaila? Tumbuh Aku besarnya di dulu daerah mana? kecil, lagi kecil pesantren di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oh. Gue Jadi, guru-guru aku banyak dari Lombok. oh Banyak ya, guruku banyak dari Lombok, dari Nahdlatul Wathon. Kamu orang Lombok ya? saya asli Medan, tapi tinggalnya di Oh, Lombok karena istri orang Lombok ya. Nah, Zlatul Watan dia sering sering dengar, saya familiar juga dia di Lombok Timur. Saya ya kebetulan guru-guru aku banyak Di yang Lombok lulusan Tengah. situ lagi. Hmm. Jadi Mm-mm. eh, saya itu
pas tumbuh besar di Medan itu datang dari sekte agama Islam juga. Kalau pernah dengar namanya tarikat gitu. Jadi saya itu Oke. memang anak gurunya, anak mursyidnya. Kalau mungkin pernah dengar podcast-podcast saya, itu Oh, sesuatu yang selalu saya ceritain ya. Jadi sedikit banyaknya saya juga merasakan pengalaman pas masih kecil ya, seumuran 10-11 tahun tuh disalamin orang itu nyium tangan saya sambil nangis, yang gitu-gitu saya ngerasain juga gitu. Dan karena kamu anak ya mursyid. karena saya anak mursyid ya, dan saya juga merasa punya beban moral gitu kan, ibaratnya I did not deserve this gitu loh. Ya siapa saya kan cuma anak kok diperlakukan seperti itu gitu, dan ya itu beban moral jadi harus menjadi baik juga gitu. Jadi sedikit banyak itu saya ngerasa gini, setidaknya Mbak Kumaila itu punya effort untuk ditangisin orang. saya, saya itu sih yang saya pikirkan. Ada usaha nakalnya gitu ya. Ada Iya usaha kan kalau saya tinggal menghafalnya. kalau saya kan tinggal lahir aja gitu, lahir bu, jadi oke dihormatin gitu kan. Ya saya senang, siapa sih yang nggak senang dihormatin semenjak kecil, dan itu terjadi sampai umur 20-an akhir, sehingga saya itu susah menyesuaikan begitu saya take distance lah sama mereka gitu, komunitas itu gitu. Tapi pada akhirnya ya memang eh, apa yang saya dapatkan dan apa yang saya beri itu saya ngerasanya nggak sesuai gitu. Mereka memberikan terlalu banyak, walaupun pada akhirnya itu bukan salah saya gitu, salah mereka gitu. Kenapa memutuskan untuk mengadopsi sistem kepercayaan seperti itu gitu loh. Kayaknya aku tuh berjarak deh sama kolom komentar. Kayaknya aku detach sama kolom komentar, jadi lebih biasa aja. Nah, kadang teman-teman aku tuh atau keluargaku ada yang khawatir kayak, "Are you okay? Ini ada yang kayak gini-gini, ada yang kayak gini-gini." Terus aku selalu memastikan mereka aku baik-baik saja gitu. Aku benar-benar baik-baik aja. Mungkin itu sih Karena karena saya lebih sadar untuk resilient kali ya. Oke, karena saya percaya sama resilience-nya Mbak Kumaila, saya mau nanya ini. Waktu itu, ini yang Pak Firan yang sempat diancam mati itu mau disakitin gitu di kolom komentar atau di DM ya. Itu di konten yang mana gitu? Di konten apa yang mereka tonton sehingga sampai insider reaction gitu loh. Yang paling triggering itu kayaknya konten babi. Kenapa Konten babi haram? babi. Dan padahal waktu itu tuh aku belum populer, kayak Forbidden Question tuh masih sepi, dan audiensnya tuh didominasi oleh penolakan-penolakan. Dan waktu itu tuh baik DM aku, DM kan Forbidden Question punya akun Instagram sendiri. DM Forbidden Question, DM TikTok, DM TikTok pribadi aku, DM TikTok Forbidden Question, email, baik email Forbidden Question tuh ada email sendiri atau email pribadi aku. Itu semuanya waktu itu kayak rame gitu, rame ancaman pembunuhan. Terus waktu itu tuh aku sempet kayak ini tuh beneran atau bohongan sih, cuman beberapa ini tuh kayaknya tipe ketikannya sama, kayaknya golongan orang yang sama, dan kayaknya dari organisasi yang sama gitu. Dan beberapa dari mereka mention kalau mereka tuh dari Aceh gitu, jadi kayak oh mereka tuh jauh, berarti kayak gertakan-gertakan gue tahu di mana lu tinggal, tahu siapa keluarganya, tahu kerjanya di mana yang gitu-gitu, kayaknya gertakan doang. Tapi jadinya ya udah. Cuman di situ, tapi sejak saat itu sebenarnya sampai sekarang juga masih ada ya ancaman-ancaman, cuman volumenya kecil. Sekarang lebih banyak penerimaannya. Tapi sejak saat itu aku jadi sangat-sangat privat ya. Aku nggak pernah share tentang keluarga, tempat tinggal, kantor, dan hubungan-hubungan pribadi aku. Gitu. Bahkan kalau perlu teman-teman aku nggak aku share juga. Maksudnya nggak, jangan sampai terekspos temenan gitu. Kecuali emang temennya konten kreator ya. Maksudnya kan ada keperluan untuk berjejaring gitu. Tapi kalau teman pribadi ya aku cenderung nggak. Maksudnya makanya aku kalau di online presence aku tuh seolah kayak aku sendirian mulu gitu. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Cuman aku memilihkan apa ya? Aku jadi sadar ini nih haters aku itu adalah golongan orang yang bodoh dan berbahaya gitu. Karena bodoh dan berbahaya, aku nggak akan bisa menalar cara pikir mereka gitu. Pasti cara pikir mereka unpredictable buat aku. Itu jadinya aku kayak ngambil extra caution aja sih. Kapan titik Mbak mulai bertanya-tanya gitu, kok ini nggak boleh, kok ini harus dirazia gitu. Sebenarnya masalahnya di mana gitu. Pasti pernah melewati fase itu kan? Iya, sebenarnya selalu bertanya cuman nggak pernah ada guru aku yang bisa memprovide jawaban yang memuaskan. Dulu tuh saking anehnya, guru aku tuh ada yang merazia kalkulator dan Alphalink. Kamu tahu Alphalink nggak? Kayak kamus elektronik gitu. Iya. Alasannya apa? Ya, itu ya makanya dia nggak bisa provide alasan. Udah gitu yang lebih aneh ada yang menyita buku harian. Itu aneh.
cuman nggak pernah ada yang bisa ngasih aku alasan. Nah, ibuku itu termasuk orang yang nggak suka sama hobi aku membaca komik ya, membaca komik dan novel. Ibuku suka bilang kalau aku punya waktu untuk membaca, kenapa aku nggak murojaah, kenapa aku nggak baca Quran. Gitu. Jadi ibu aku marah, tapi aku tetap diem-diem suka beli komik kan. Nah, suatu hari ada razia. Biasanya itu kan kalau ada razia tuh ada bocorannya, jadi aku sempat ngumpetin. Nah, ini aku miss nih. Dan kaset dan komik yang disita dari aku tuh kayak banyak banget. Terus aku inilah ke ibu aku bilang, iya Mbak Mela sedih, ini disita gitu. Aku kira ibu aku bakal kayak semacam mampus gitu, bakal kayak gitu. Nah, tapi ternyata enggak, ibu aku datang ke kantor pimpinan dan dia komplainnya ini menurut aku ini momen paling heroik dari ibuku. Ibuku appeal-nya tuh emang kenapa ini disitain gitu? Takut ganggu belajar gitu. Tapi kan Mela ranking 1 terus. Ini kan pesantren yang nggak terlalu kompetitif secara akademik ya. Jadi aku relatif hampir selalu ranking 1. Mela kan selalu ranking 1 gitu. Kenapa? Berarti kan itu bukti kalau ini komik-komik dan musik ini nggak ganggu aku belajar. Ya udah, terus habis itu dibalikin. Dan itu kan bikin teman-teman jadi iri ya gitu. Kenapa jadi ada pengecualian buat aku gitu. Jadi kan ada yang berasumsi aku marah dan kecewa, maka aku menjadi aku yang sekarang gitu. Termasuk almarhum abah aku tuh suka nanya kayak, kamu tuh marah sama Tuhan atau marah sama abah gitu, ada apa gitu. Tapi ketika aku jelasin aku nggak marah sama siapa-siapa dan aku jelasin kenapanya, dia tuh kayak agak kesulitan gitu. Kayak dia malah kayaknya ngelihat aku secara asing gitu. Kayak bapakku kan akademisi studi Islam gitu, jadi ngomongin konsep-konsep Islam tuh mudah lah sama dia. Tapi mungkin dia jadi aneh, kenapa aku yang dididik begini outcome-nya begini gitu loh. Ya, jadi dia nggak ngerti gitu. Terus atau kalau bukan karena emosi, ada juga asumsi ini apa namanya new atheist jalur Dawkins. Ada asumsi itu juga. Tapi sejujurnya tuh aku justru baru ketemu Dawkins tuh kayaknya agak jauh setelah dekonversi. Menurut aku kebanyakan baca Quran aja. Karena ketemu ayat-ayat, terlalu sering ketemu ayat-ayat yang setelah aku coba pahami sejauh yang aku bisa, aku nggak mau ngikutin gitu, aku ambil jarak, ya kayak gitu sih, proses yang kayak gitu sebenarnya. Lama-kelamaan semakin distant sama. Betul. Aku ngerasa ini tidak sejalan dengan nilai yang aku bangun sendiri, jadi aku ambil jarak, dan lama-lama kayak jaraknya makin jauh, sampai ke titik aku melihat kitab suci itu sebagai manuskrip sejarah, bukan sejarah yang berisi fakta sejarah ya, manuskrip sejarah dalam arti peninggalan sejarah gitu, sebagai bukti bahwa ada masa di mana orang-orang tuh percaya ini gitu, hal-hal kayak gini, narasi-narasi di sini gitu. Jadi kayak artefak, aku ngeliat Quran sekarang tuh jadinya kayak artefak. Dan itu terjadi dengan perlahan ya, tidak dimotivasi oleh sekali lagi emosi atau apa ya. Betul. Jadi aku nggak ngalamin apa ya, kan ada nih orang-orang yang resah apa ya, mereka struggle sama imannya, ini imannya goyah terus gimana gitu. Nah, kalau aku kayaknya kegoyahan itu terjadi secara pelan tapi konstan. Maksudnya kan dari kecil pertanyaannya ada, tapi karena pengetahuanku terbatas, jadinya pertanyaannya di hold, tapi nggak aku lepas gitu. Maksudnya seiring aku bertumbuh, seiring aku lebih berpengetahuan, aku mencoba mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang aku punya, pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang aku dapat dari kitab suci. Jadinya pertanyaan apa itu yang di hold? Banyak. Biasanya sih karena Quran kan nggak disusun secara kronologis ya. Jadi aku suka ngerasa ini kok nggak nyambung sama ini kok nggak nyambung sama ini kok kontradiktif sama ini tuh maksudnya apa, kan banyak di Quran tuh banyak apa ya, pembahasan yang nggak literal. Nah ini tuh maksudnya apa gitu, yang gitu-gitu. Atau konsep-konsep yang nggak jelas lainnya juga, maksudnya konsep-konsep abstrak kayak malaikat, jin, surga, neraka, Arash, yang gitu-gitu juga aku hold gitu. Karena kan nggak tahu mau cari jawabannya gimana. Dan semakin mencari jawaban, kalau yang hal-hal kayak gitu ya, semakin mencari jawaban tuh, jawabannya semakin absurd gitu.
tapi nggak nggak memberikan aku kepuasan gitu. Mau jawabannya secanggih apa gitu, seadvance apa secara metaforis atau filosofis, kayaknya tuh susah gitu. Kayaknya emang aku bakat skeptis kayaknya. Bakat skeptis Kayak, ya. ya kayaknya deh. Soalnya emang eh sejujurnya ya, aku juga agak kesusahan untuk bisa khusyuk dan terhubung sama entitas yang kuasa gitu. Aku nggak bisa ngerasa kalau aku berdoa maka ada yang dengar, ada yang mengabulkan. Yang ada ketika berdoa, aku bakal mikirin kehendak Tuhan dalam hidupku tuh letaknya di mana gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah rantai konsekuensi itu tuh campur tangan Tuhan di mana? Maksudnya yang ada ketika berdoa, aku malah mempertanyakan itu gitu. Jadi aku nggak bisa khusyuk untuk terhubung sama sosok yang harusnya bisa aku jadikan pegangan untuk harapan-harapanku gitu. Ya, itu sih. Dan aku sejujurnya aku dulu waktu kecil sih aku merasa bersalah ya. Aku merasa berdosa karena harusnya aku tidak begini. Harusnya aku bisa apa ya? Bisa lebih khusyuk sih. Aku tuh iri loh sama teman-teman yang bisa khusyuk. Dan kalau misalnya tiap sholat tuh juga kalau aku lagi berdoa ketika sholat, terus misalnya aku mikirin artinya, tapi nanti aku nanya kenapa aku harus spesifik berdoa seperti ini ketika di posisi seperti ini, terus setelah mengetahui fakta bahwa kebanyakan orang-orang yang sholat juga nggak tahu artinya sholat, terus aku jadi mikir kita tuh ngapain gitu, sholat tuh buat apa gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang bukan menggangguku dalam arti aku terguncang gitu ya, cuman hal-hal kayak gitu tuh buatku konstan gitu. Dan kayaknya itu yang bikin aku juga nggak sensitif ya. Aku tuh nggak tahu loh kalau konten aku sensitif sampai aku lempar ke publik. Aku kira biasa aja. Maksudnya aku tahu mungkin ada penolakan atau gimana, tapi aku nggak nyangka bakal segede itu penolakannya gitu. Sampai marah-marah yang gimana gitu. Karena mungkin aku ada di dalam bubble aku sendiri gitu selama ini gitu. Jadi aku nggak tahu representasi publik itu terhadap hal-hal yang kita bahas dengan pendekatan skeptik itu mereka gimana gitu. Apa buku skeptik yang pertama yang Mbak pernah baca? Waktu kecil aku nemu buku di perpustakaan, judulnya ini, ketika iblis menggugat. Agus Mustafa Yang bukan? nulis Shawnee. Hah? Agus Mustafa Bukan, bukan? yang nulis Saya kayaknya pernah tahu. bukan. Yang nulis Siapa? Shawnee itu ada tuh baru diterbitin lagi. Jadi itu tuh fiksi. Itu adalah percakapan imajiner antara Tuhan dan iblis. Jadi Oke. iblis tuh mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan keputusan-keputusan Tuhan. Dan baca buku itu bikin aku berpihak pada iblis. Itu itu apa ya? Itu pengalaman yang menarik banget. Dan karena waktu itu aku terlalu kecil ya, kayaknya aku masih SD. Aku tuh nggak tahu kalau itu fiksi. Baru setelah kayak agak SMP, SMA gitu, aku cari-cari bukunya di internet, baca ulasannya, aku baru paham kalau itu fiksi. Karena ketika lagi di pesantren, kita tuh suka nemu kayak kitab-kitab atau karya-karya ulama yang di dalamnya tuh ada cerita-cerita supranaturalnya, tapi nggak diklaim sebagai fiksi gitu. Misalnya misalnya siapa pernah bertemu dengan jin dan berkomunikasi, dan itu kan biasa ya dalam periwayatan hadis-hadis, misalnya ada sahabat siapa ketemu jin gitu, ini ketemu siapa jin. Jadi waktu itu tuh aku nggak membayangkan itu sebagai fiksi gitu. Dan baru pas SMP pas tahu itu fiksi, aku kayak lah iya juga ya, maksudnya kalau beneran ini ada nih ketika iblis menggugat Tuhan itu beneran terjadi gitu, iblis komplain ke Tuhan, dia tahu dari mana penulisnya. Iya, Kecuali iya ngarang. juga. Tapi waktu kecil aku kayaknya nggak bisa mendistingsi itu karena aku juga banyak mendapat cerita-cerita Islami yang magis ya. Yang setelah aku pikir sekarang itu juga tahu dari mana ya, misalnya percakapan jin sama malaikat atau ya riwayat-riwayat yang kayak gitulah gitu.
Atau biasanya cerita-cerita sufi gitu. Nah, kalau di yang di usia matang, buku-buku skeptik yang pertama gitu dibaca. Usia matang. Malah waktu itu tuh aku nemu buku, sebenarnya nggak necessarily skeptik ya, tapi kayaknya bikin apa ya, nurturing my skepticism, itu tulisannya Gus Dur sih. Hmm. Mhm. Ada buku kumpulan esai yang judulnya apa ya, Tuhan Tidak Perlu Dibela, kayaknya itu deh. Itu sebenarnya nggak skeptis ya nuansanya, keperluan Gus Dur kan dia concernnya lebih ke isu-isu sosial. Nah tapi jadi dari baca itu tuh aku jadi mempertanyakan lagi gitu, kayak iya, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa orang ngotot-ngototan untuk membela Tuhan gitu? Kalau agama itu suci, kenapa konsep penistaan agama itu ada? Dan hal-hal kayak gitu sih. Itu menggiring aku ke pertanyaan-pertanyaan skeptis gitu. Meskipun sebenarnya tujuan Gus Dur nggak itu ya. Tujuan Gus Dur tuh kan pengennya plural, pengennya toleran, warga tuh. Terus sejarah sih, kayaknya sirah-sirah Nabi dan tarikh-tarikh itu kan sering menggambarkan cerita-cerita Nabi itu dengan apa ya? Dengan, aku mau bilang memuakan tapi kayaknya jelek. Kayak ini loh, kayak penulisnya tuh berlebihan banget dalam memuja-muji tokohnya. Nah, ketika aku mulai mencari alternatif bacaan sejarah yang lebih apa adanya gitu, yang ceritain aja peristiwa-peristiwanya, gitu nggak perlu diceritakan bahwa misalnya Fuad Abdullah ini adalah sosok yang bagaikan singa yang mampu menebas setiap hal gitu loh, narasinya. Itu aku capek baca itu, tapi aku pengen paham. Nah, setelah aku membaca narasi yang lebih apa adanya, ya aku juga jadi bisa melihat itu dengan apa adanya gitu. Jadinya di visualisasi di kepalaku tuh para sahabatnya tidak bercahaya gitu loh. Emang kayak karakter-karakter aja gitu. Gitu sih. Buku-buku apa itu yang Mbak baca waktu itu yang terkait itu? Banyak ya, mungkin yang agak banyak tuh tulisannya William Montgomery. Oh, William Montgomery ya. Iya, ya, pernah dengar sih tapi belum sempat baca. Cuma nanya aja, pernah baca bukunya kayak Reza Aslan atau Stephen Schumacher? Reza Shoemaker? Aslan. Tapi ketika aku ketemu Reza Aslan, itu aku udah dalam tahap kayak gini. Maksudnya tahap aku udah chill, aku udah ngerasa aku nemuin diri aku udah ngerasa aman sama sikap spiritual aku yang sekarang. Ya aku udah nggak ada pertanyaan besar yang mengganggu gitu, mengganggu secara intelektual, udah nggak ada yang signifikan. Jadi waktu ketemu Reza Aslan tuh aku lebih membaca untuk leisure. Untuk Iya, 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 iya. Punya ini nggak? Punya author penulis favorit nggak? Tapi di genre non-fiksi. Karen Armstrong, Armstrong. aku juga Karen Armstrong, terus banyak sih harusnya, bentar. Sebenarnya kayak penulis skeptis itu semuanya aku suka sih. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, terlebih bagi teman dan sahabat-sahabat Muslim, tenang saja karena Mbak Kumaila ini masih tetap beragama Muslim. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa beliau ini sepertinya mengungkapkan apa yang menjadi pengalaman spiritualnya dan sesuai dengan fakta sejarah yang telah beliau pelajari semasa kuliah. Seharusnya kita sebagai orang yang mampu berpikir waras, kita bersyukur adanya generasi seperti Mbak Kumela ini yang berani mengungkapkan kebenaran kepada publik. Beliau sangat rileks dan santai, tak gentar memberitakan fakta sejarah spiritual yang beliau rasakan. Tentu saja bagi kita orang yang mampu berpikir waras, berpikir positif, kita bersyukur karena adanya Mbak Kumaila ini berani mengungkapkan kebenaran. Beliau masih muda, tetapi sepertinya kala ilmu pengetahuannya dengan para tua-tua yang selalu memproklamirkan intoleran
kepada umat-umatnya. Kiranya video ini saudara bisa memberikan pencerahan kepada kita semua yang mau berpikir secara akal sehat, karena beragama itu perlu juga akal sehat. Demikian saudara, kiranya Tuhan memberkati dan shalom untuk kita semua.